Halo sobat Pendawa, balik lagi di Tanya Dok. Bersama saya Aditya Ananda. Di sini kita akan bahas berbagai macam permasalahan mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan kali ini yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah tambal gigi. Dan tentunya saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh dokter spesialis kami di bidang gigi dan mulut atau di kesehatan gigi dan mulut bersama Dr. Reza Yudiansyah. Oke, tes dulu Mas. Selamat sore Dok. Sore. Masih sore nggak tahu. Pemirsa atau sobat Pandawa, lihatnya pagi, siang atau sore. Apa kabar Dok? Alhamdulillah baik sekarang. Lagi sibuk apa Dok hari ini? Biasa praktek sama ngerjain pasien sih. Udah gitu aja. Langsung aja kali Dok ya. Boleh. Kita hari ini akan membahas mengenai tambal gigi. Okay. Banyak orang pasti sudah tahu, sudah pernah mengenal, bahkan pernah merasakan tambal gigi. Tapi mungkin banyak juga sobat Pandawa yang tambal gigi itu gimana sih? Oke. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah tambal gigi itu seperti apa sih Dok, dan mekanismenya bagaimana? Oke. Jadi kalau misalnya ditanya tambal gigi itu apa, tambal gigi itu fungsinya atau pengertiannya sebenarnya kita mengembalikan lagi fungsi gigi yang sebelumnya biasanya giginya terkena masalah. Biasanya itu giginya entah ada yang patah, berlubang, atau mungkin yang gigi sensitif. Jadi kita kembalikan lagi fungsinya, kita tutupin, kita tambal, kita bentuk lagi giginya seperti bentuk yang semula. Jadi kita balikin lagi fungsinya ke normal lagi. Dan kalau yang sekarang lebih banyak estetik, jadi warnanya bisa balik kayak asli itu, kayak gigi sebelumnya itu. Berarti itu kan untuk mengembalikan warna, bisa balikan warna, bener, bentuk sama fungsi yang paling penting sih biasanya. Gigi berlubang juga termasuk ke tambal gigi berlubang pasti dia biasanya, kebanyakan pasti juga yang ditemuin di pasien-pasien pasti kebanyakan dengan keluhan gigi berlubang, makanya dia minta pasti di tambal giginya gitu. Berarti selain tadi mengembalikan fungsi warna, terus juga untuk menambal gigi berlubang, ada kondisi lain dok yang bisa menyebabkan seseorang pasien itu melakukan tambal gigi? Biasanya giginya pecah bisa, atau ngilu, biasanya kita juga bisa tambal. Benar, gitu juga bisa tambal gigi dia, dilapisin lagi, itu kan jatuhnya juga tetap tambal kan maksudnya. Jadi gigi pecah, berlubang, gigi sensitif, terus ya seperti itu sih kita biasanya kurang lebih gitu kebanyakan. Saya pernah baca bahwa tambal gigi itu ada beberapa jenisnya Dok. Tapi kan detailnya mungkin dokter lebih tahu. Iya. Sepertinya tambal gigi itu apa aja jenisnya Dok? Oh, jadi misalnya sekarang bahan yang biasa digunakan buat tambal gigi, kalau dari dulu mungkin kalau kita pernah lihat tambal gigi yang logam, jadi yang besi. Kalau Mas Adit pernah lihat gitu. Yang pertama itu dulu bahan yang digunakan itu amalgam pertama dia. Amalgam dia. Kalau dia diaplikasikan ke gigi bentuknya jadi logam dia. Warnanya lebih mengkilat dia. Kalau namanya juga amalgam kan dia ada bagian yang logamnya di bagian situ amalgam gitu. Kemudian biasa dipakai itu juga GIC. Glasionomer semen di GIC, biasa kita sebutnya GIC, semen GIC itu. Kemudian yang paling banyak digunakan sekarang itu komposit. Komposit masih biasa dibagi, ada mikro, nano, makro, banyak sih itu dia. Tapi komposit tambahan komposit paling baik digunakan sekarang, pengaplikasiannya sekarang lebih gampang. Tapi butuh teknik sama skill tertentu dari dokter giginya. Jadi pengaplikasiannya lebih bagus gitu sih dia. Tapi biasanya kalau sekarang lebih banyak digunakan antara dua ini sih dia. Antara GIC atau komposit gitu. Tapi dibalikin lagi pengaplikasiannya pasti dilihat juga kondisi pasien sama fungsinya untuk apa dulu gitu. Oke, berarti semua balik lagi kepada kondisi pasien. Kondisi pasien sama tujuannya dia. Kan kita bisa lihat kebanyakan
Kalau tambal gigi kita lihat, oh dia masih anak-anak atau udah dewasa. Biasanya kalau dia misalnya anak-anak, biasanya kita pakai pasti GIC atau Glasionomer Cement. Itu. Kalau dia udah dewasa, kita pakai biasanya komposit. Berarti yang pernah dikatakan orang bahwa tambal gigi itu hanya untuk orang dewasa, mitos. Mitos. Anak kecil pun kalau misalnya giginya kurang bersih, terus dia perubahan warna dan dia butuh ditambal, kan dia fungsinya biar dia giginya sehat terus sebelum dia tanggal gitu. Jadi kalau dia tanggalnya kan anak kecil bisa ada waktunya gitu dia. Per tahun ini dia tanggal gigi apa, tahun apa. Jadi misalnya dia masih tahunnya, masih waktunya dia giginya ada, kita pertahanin dengan tambal gigi. Nah, bahan yang dipakai buat tambal giginya itu Glasionomer Cement, GIC itu. Keren, tanggal awal, tanggal tengah, tanggal akhir. Kalau tanggal akhir, tambal gigi dong. Iya, benar tanggal akhir karena uangnya juga kurang gitu. Iya, benar gitu. Terus juga biasanya kan yang namanya perawatan gigi dok, pasti kan ada prosedur dan ada mekanisme. Iya. Untuk tambal gigi itu sebetulnya ada prosedur khusus nggak dok? Sebelum atau bahkan setelah tambal gigi? Oke. Jadi balik lagi kalau misal prosedur kita pasti cek dulu mas kondisi giginya gimana. Kalau misalnya anak-anak tuh biasanya lebih simple karena dia biasanya langsung pengaplikasian pakai GIC. Tapi kita lihat dulu ini anak-anaknya giginya gimana dulu, terus lubangnya atau rusaknya udah seberapa parah gitu. Kalau dia misalnya dia masih di lapisan emal dentin, oke, kita bisa langsung pengaplikasian GIC gitu. GIC pengaplikasian lebih gampang dia. Jadi tinggal dua bahannya kita campur, terus yang penting giginya udah bersih, kita bersihin, kita langsung diaplikasiin, bisa kayak gitu. Kalau GIC lebih gampang. Tapi kalau misalnya dia pakainya bahannya komposit, terutama kalau buat yang dewasa, apalagi gigi depan tuh. Gigi depan kan dia butuh estetik tuh. Dia kanan kiri misalnya gigi depan sama kanan kiri kan harus pas tuh dia. Nggak bisa tiba-tiba ini di sini panjang, di sini giginya masih pendek. Buat estetik juga kurang bagus. Jadi saya tadi bilang kalau misalnya komposit pengaplikasiannya lebih butuh skill dari dokter giginya. Walaupun sekarang juga bahan komposit banyak dan makin kesini makin bagus bahan kompositnya. Pengaplikasiannya itu sebenarnya yang agak jadi sedikit lebih butuh skill tertentu buat komposit gitu. Skill dari dokter gigi. Skill dari dokter gigi. Kalau dokter Reza skillnya udah legend. Iya. Immortal. Immortal. Namanya juga dokter Mythic, spesialis. Dan terakhir nih dok, sebagai penutup episode kita kali ini, dokter ada tips nggak ke sobat Pandawa supaya tidak harus tambal gigi atau mungkin seperti apa? Oke, jadi buat sahabat Pandawa yang misalnya mengalami gangguan atau masalah pada giginya, terutama gigi berlubang atau giginya mulai berubah warna, ngilu, apalagi buru-buru dicek ke dokter gigi, terutama ke klinik utama Pandawa tentunya. Betul. Pasti ditanganin dengan dokter yang bagus, apalagi perawatannya juga pasti bagus buat sahabat Pandawa. Kita cek, kalau misalnya masih bisa pasti kita tambal, tapi kalau misalnya belum ada kondisi yang buat ditambal, sebaiknya periksakan kesehatan gigi kalian minimal 6 bulan sekali. Jangan lupa juga sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi sama sebelum tidur gitu. Yes. Cukup dok tipsnya? Cukup. Karena dokter tipsnya juga sudah cukup dan sebetulnya masih banyak yang ingin kita bicarakan, cuma kita berakhir di sini. Terima kasih Sobat Pandawa yang sudah menyimak episode podcast kali ini mengenai tambal gigi. Kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Pastinya masih bareng Dr. Reza dan dokter spesialis kami yang lainnya mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Bareng saya Aditya Ananda dan Dr. Reza Didiansyah pamit undur diri. Terima kasih. See you to the next episode.